Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, kembali lagi bersama saya Dita Karisma Febriani dalam YouTube channel saya kali ini yang berjudul Raih Akhiratmu dengan Menjauhi Gaya Hidup Materialistis, Hedonisme, dan Konsumtif. Nah, materi kali ini adalah materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8. Nah, di sini materi kali ini itu terbagi menjadi beberapa subbab. Nah, sebelum itu jangan lupa tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mengikuti video-video selanjutnya. Oke sobat, nah kali ini materi ini yaitu raih akhiratmu dengan menjauhi gaya hidup materialis, hedonis, dan juga konsumtif, terbagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu pengertian materialis, hedonis, dan juga konsumtif. Yang kedua yaitu mengartikan dan menerjemahkan ayat-ayat yang membahas tentang larangan gaya hidup materialis, hedonis, dan juga konsumtif. Yang ketiga yaitu menjelaskan isi kandungan dari ayat-ayat tersebut. Yang keempat yaitu menjelaskan keterkaitan ayat-ayat tersebut dengan kesalahan gaya hidup materialis, hedonis, dan juga konsumtif. Yang kelima menunjukkan contoh sikap yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut. Nah, ayat-ayatnya di sini ada Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 19. Yang kedua yaitu ada Quran surah Al-Qasas ayat 77, dan yang terakhir yaitu Quran surah Al-Imran ayat 148. Yuk kita bahas satu-satu ya. Ya, baik. Subbab yang pertama yaitu tentang pengertian materialis, hedonis, dan juga konsumtif. Kira-kira nih Sobat Pintar ada yang sudah tahu nggak apa sih materialis, hedonis, dan konsumtif itu? Ada yang tahu? Iya, betul. Pengertian dari materialis, hedonis, dan juga konsumtif itu adalah yang pertama dari materialistis nih. Materialistis itu adalah sebutan untuk orang-orang yang bergantung pada materi. Nah, mereka ini ya menganut paham materialisme yang hanya mementingkan harta, kekayaan, jabatan, dan kedudukan-kedudukan lain. Materialisme ini adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan, kekayaan sebagai tujuan atau nilai tertinggi dan paling utama tanpa memperdulikan halal atau haramnya. Yang kedua yaitu ada hedon atau hedonisme. Nah, di sini adalah sebutan bagi orang-orang yang menjadikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Ia akan melakukan berbagai cara, yang penting merasa bahagia. Ia tidak memperdulikan norma-norma yang ada di dalam kehidupannya. Yang ia cari hanyalah kesenangan dunianya. Gaya hidup hedonis di sini itu dapat menimbulkan gaya hidup konsumtif. Nah, konsumtif itu yaitu kecenderungan untuk memiliki sesuatu, belanja sesuatu secara berlebihan, secara boros, tanpa terencana, yang penting dirinya merasa senang dan bahagia. Orang yang konsumtif tidak berpikir barang yang ia beli itu dibutuhkan atau tidak. Yang ia pikirkan hanyalah belanja dan belanja. Yang penting bahagia. Orang-orang seperti ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai temannya setan. Iya, adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang larangan atau kesalahan hidup materialis, hedonis, dan juga konsumtif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 19 yang berbunyi, yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih faswalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa.
yang artinya sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya. Lalu dia sholat, sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Selanjutnya ada juga Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Surah yang ketiga yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 148 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya, maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian apa sih isi kandungan dari ketiga surah-surah tadi? Nah, yang pertama yaitu isi kandungan Quran Surah Al-A'la ayat 14-19, yaitu yang pertama, orang yang membersihkan diri dari kesyirikan dan kemaksiatan dan mengingat Robnya sesuai cara yang disyariatkannya dengan berbagai zikir dan mendirikan sholat dengan tata cara yang seharusnya akan mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan apa yang diinginkannya. Yang kedua yaitu sungguh akhirat itu lebih baik dan lebih utama dari dunia dengan berbagai kesenangan dan kenikmatan yang ada padanya. Yang ketiga yaitu sesungguhnya apa yang telah dikabarkan kepada kalian dalam surat ini termasuk apa maknanya terpatri pada suhuf-suhuf yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu suhuf Ibrahim dan Musa. Kemudian isi kandungan Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Yang pertama, manusia diperintahkan agar bekerja dan berusaha untuk kepentingan dunia dan akhirat. Maksudnya kita harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Yang kedua, manusia diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik. Yang ketiga yaitu larangan bagi manusia agar tidak berbuat kerusakan. Selanjutnya, isi kandungan Quran surah yang terakhir yaitu Quran surah Ali Imran ayat 148. Di sini isi kandungannya adalah Allah memberi mereka ganjaran dunia dengan memberikan kemenangan dan kejayaan, dan juga memberi mereka ganjaran yang baik di akhirat dengan meridhoi mereka dan melimpahkan kenikmatan yang tiada tara di dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik dalam ibadah dan muamalah mereka. Kemudian di sini keterkaitan dari tiga Quran surah itu tadi dengan gaya hidup materialis, hedonis dan juga konsumtif. Nah, yang pertama yaitu keterkaitan Quran surah Al-A'la ayat 14 sampai 19.
Dari artinya saja sungguh beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Nah, keterkaitannya adalah kebiasaan hidup materialisme, hedonis dan juga konsumtif adalah kebiasaan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengutuk orang-orang yang gaya hidupnya seperti itu sebagai temannya setan. Dan hal ini sama saja dengan orang-orang kafir yang hanya mementingkan kehidupan dunia yang hanya sementara, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Selanjutnya yaitu keterkaitan Quran surah Al-Qasas ayat 77, yang artinya adalah dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Nah, keterkaitannya di sini adalah manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala haruslah bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhiratnya, dan membiasakan diri dengan gaya hidup materialis, hedonis, konsumtif itu merupakan perilaku yang hanya mementingkan dunia, dan itu termasuk perbuatan yang merusak di bumi. Dan Allah sangat tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan yang terakhir yaitu keterkaitan Quran surah Ali Imran ayat 148 dengan hidup materialis, hedonis dan konsumtif. Nah, yang artinya tadi maka Allah memberi mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini keterkaitannya adalah gaya hidup materialis, hedonis dan juga konsumtif itu adalah kebiasaan yang tidak baik dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang seperti itu tidak akan mendapat pahala baik itu di dunia maupun juga di akhirat, karena orang-orang seperti itu hanyalah mementingkan dunianya saja. Barang siapa yang mengejar akhirat, maka dunianya pun juga akan mengikutinya. Tetapi jika seseorang hanya mengejar dunianya saja, maka hanya akan mendapat celaka. Nah, kemudian Sobat Pintar, ini yang terpenting yang terakhir yaitu contoh sikap yang sesuai dengan Quran surah Al-A'la ayat 14-19, Quran surah Al-Qasas ayat 77, dan Quran surah ayat Ali Imran ayat 148. Nah, di sini ini yang wajib kita amalkan, kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat Islam. Yang pertama yaitu contoh sikap yang sesuai dengan Quran surah Al-A'la ayat 14-19, yaitu mensucikan nama Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua yaitu bersyukur kepada Allah. Lanjut, yang kedua Quran surah Al-Qasas ayat 77, yaitu contoh sikapnya bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, tapi jangan pernah melupakan kenikmatan yang diberikan Allah. Bersikap baik kepada sesama dan jangan pernah merusak apa yang sudah diciptakan Allah. Dan yang terakhir adalah Quran surah Ali Imran ayat 148. Nah, di sini contoh sikapnya yaitu selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua, hendaknya selalu beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik sesuai syariat Islam. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama, saling membantu, bersedekah dan menolong jika ada orang lain membutuhkan pertolongan kita, dan lain sebagainya. Nah, gimana Sobat Pintar? Pasti kalian sudah paham kan sekarang bagaimana sih kehidupan atau gaya hidup materialis, hedonis dan juga konsumtif itu. Nah, ketiga gaya hidup ini
sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala karena hanya mementingkan dunia dan melalaikan akhiratnya. Nah, sobat pintar, untuk mengetes seberapa paham kalian tentang materi kali ini, saya sudah menyajikan sebuah game pintar. Nah, game pintar ini berisi tentang soal-soal tentang materi yang sedang saya bahas kali ini. Bagi kalian yang ingin mencoba dan ikut berpartisipasi, silahkan isi dan nanti akan ada hadiah bagi para pemenangnya. Nah, sobat pintar, jangan lupa juga follow akun IG saya @dita_karisma f_ dan juga akun Facebook saya yaitu @dita_karisma. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa tonton video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.